Dalam kita tuh kerja secara remote gitu kan, orang tuh kan tidak akan melihat ekspresi kita gitu loh, jarang banget gitu loh ya. Terus juga dia nggak bakal mendengarkan ya intonasi sama penekanan suaranya kita gitu kan. Bahkan seringnya tuh hanya ngebaca kalimat di Slack aja gitu loh. Misalnya kita pakai Slack gitu seringnya ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang. Saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh adalah series baru lagi dari saya, yaitu adalah English for Remote Software Engineer. Kenapa saya bikin series ini? Ini itu adalah dari requestnya rekan-rekan saya ya, terutama dari junior-junior saya gitu kan, yang mereka tuh struggle ngadepin interview bahasa Inggris dan juga keseharian kerja yang bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Inggris, terutama dalam kerja remote. Nah, sebagai disclaimer, tentunya teman-teman udah paham ya, saya ini seorang software engineer, saya bukan guru bahasa Inggris. Jadi, apa yang saya obrolin di sini murni dari pengalaman yang udah saya bentuk dari kesalahan-kesalahan saya ketika saya berbicara dalam bahasa Inggris di dunia kerja. Oke, jadi di video pertama ini saya pengen ngobrolin gini, banyak engineer-engineer itu yang udah merasa Inggrisnya itu sebenarnya udah cukup gitu loh, udah baik gitu kan, grammarnya bener, vocabulary-nya oke gitu kan. Tapi dalam kerja remote ya, satu kesalahan kecil dalam kita tuh menceritakan masa lalu atau kejadian yang udah lewat gitu kan, itu tuh bisa mengubah kesimpulan teknis secara total. Jadi bukan karena skill teknis kita itu kurang gitu kan, tapi karena timeline dari cerita kita itu bocor gitu loh. Dan namanya di dunia insiden, timeline yang bocor itu hampir selalu berujung ke asumsi yang salah. Jadi itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini terus sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama itu saya pengen bahas tentang past simple dan present perfect. Jadi gini, ini tuh bukan soal kata gitu, tapi ini tuh cara berpikir tentang waktu. Misalnya gini ya, misalnya dalam bahasa Inggris kita bilang, I deployed the service. Nah, dalam bahasa Indonesia tentunya kalimat ini terdengar sederhana gitu loh. Jadi inilah yang bikin banyak engineer itu terjebak, kira-kira seperti itu. Karena ini kelihatannya aman gitu kan, kelihatannya netral gitu kan, bahkan kelihatannya profesional gitu kan. Padahal namanya dalam dunia kerja remote, di mana misalkan bahasa sehari-hari yang kita pakai itu adalah bahasa Inggris, kalimat itu tadi itu belum selesai. Karena gini, pada umumnya ya, namanya si simple past itu tadi, itu tuh nunjukin sesuatu yang udah terjadi di masa lalu pada particular point. Intinya seperti itu. Jadi misalkan harusnya tuh, I deployed the service yesterday, misalnya seperti itu. Atau misalnya, I deployed the service last week, misalnya seperti itu. Jadi, selanjutnya itu gini, ada dua kalimat yang mirip-mirip itu kan, tapi sebenarnya logikanya itu berbeda. Jadi misalnya tadi kan udah ada kalimat pertama yang saya contohin ya, I deployed the service. Sama kalimat yang keduanya adalah I have deployed the service. Nah, secara kasat mata, banyak orang yang menganggap ini tuh hampir sama gitu loh. Jadi bahkan ya ketika misalnya teman-teman ngadepin interview gitu ya, interview teknis gitu kan, ini tuh sering dianggap bisa saling menggantikan gitu, padahal tuh sebenarnya enggak. Jadi gini, masalah sebenarnya itu bukan di grammarnya gitu loh. Grammarnya nggak ada masalah, cuma dua kalimat tadi itu menjawab pertanyaan yang berbeda, gampangnya kayak gitu. Jadi kalau yang si I have deployed the service itu si present perfect tadi gitu ya. Jadi kalimat ini tuh maksudnya gimana? Maksudnya tuh berarti si deploy-nya itu udah terjadi gitu kan, dan efeknya masih relevan nih sampai sekarang. Gampangnya seperti itu. Nah, kapan ini tidak cocok? Jadi gini, kalimat yang tadi itu, yang I have deployed the service, itu tuh nggak cocok untuk menjelaskan kejadian operasional. Gampangnya kayak gitu. Jadi misalkan kita ketika kita kerja remote gitu kan, orang tuh biasanya nggak sekedar bertanya apakah efeknya itu masih relevan gitu loh. Mereka tuh seringnya bertanya kapan itu kejadiannya terjadi gitu kan, terus juga urutannya bagaimana, terus juga apa hubungannya dengan kejadian yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi untuk kebutuhan yang seperti itu, si present perfect tadi itu tidak membangun timeline. Di situ ya poinnya teman-teman ya. Jadi si present perfect tadi itu tuh baru tepat untuk kita pakai ketika fokusnya itu bukan ke urutan kejadian, tapi kondisi saat ini. Jadi di sini poinnya ya teman-teman ya. Jadi misalnya gini ya.
I have deployed the service, so the fix is live now. Misalnya seperti itu. Jadi di situ kan yang penting tuh bukan kapan. Kalau teman-teman cermati kalimatnya gitu ya. Di situ tuh yang dipentingkan adalah status sistem sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, kesalahan nyata yang sering terjadi itu misalnya gini. Bayangin lawan bicaranya teman-teman tuh nanya misalnya, can you walk me through what happened during the incident? Misalnya seperti itu gitu kan. Nah, di sini kita misalnya menjawab yang tadi ya, I have deployed the service and after that the error started showing up. Misalnya seperti itu. Secara grammar itu nggak salah, tapi secara makna ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena tanpa sadar kalau kita berbicara seperti itu gitu kan, itu tuh tanpa sadar kita tuh sedang berkata kalau saya tuh sedang menceritakan efek, bukan menyusun urutan kejadian. Gampangnya seperti itu. Dan implikasinya itu lebih jauh dari itu gitu loh. Karena kalimat itu tuh mudah banget dianggap sebagai gara-gara saya deploy nih, makanya error terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini saya sering banget dulu juga salah di hal ini gitu. Teman-teman jangan diulang kesalahan saya gitu ya. Jadi padahal kan mungkin faktanya itu ketika kita dapat pertanyaan itu tadi, mungkin faktanya errornya tuh udah muncul sebelumnya gitu, atau misalnya deploy itu dilakukan sebagai mitigasi gitu kan, ataupun ya deploy-nya itu sama sekali nggak ada hubungannya gitu ke keadaan yang terjadi si error itu tadi gitu kan. Jadi masalahnya karena kita tidak mengunci timeline gitu kan, jadinya lawan bicara itu akan mengisi celah-celah itu tadi dengan asumsi kausalitas. Itu yang jadi masalah. Jadi dalam diskusi teknis, asumsi kausalitas yang salah itu tuh akan lebih berbahaya daripada error itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke past simple ya. Jadi si past simple ini tadi, dia itu ngebangun kronologi, gampangannya seperti itu. Jadi bandingkan sama kalimat yang tadi udah saya sebut di awal, yang I deployed the service. Nah, kalimat itu tuh terlihat sederhana gitu loh, tapi secara makna itu tuh disiplin. Kenapa seperti itu? Karena gini, namanya si past simple, dia tuh dipakai untuk satu fungsi utama, yaitu adalah menaruh satu kejadian di particular point dalam timeline. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalimat ini tuh tidak menjelaskan sebab, tidak menjelaskan dampak gitu kan. Kalimat ini tuh berkata, ini terjadi di titik ini. Kira-kira seperti itu. Dan justru karena itu jadinya kalimat ini tuh aman secara kausalitas gitu loh. Jadi dia tuh siap banget buat digabung sama misalnya before that, after that gitu kan, terus juga then gitu kan. Ya artinya tuh gimana ketika kita memakai kalimat tadi, itu adalah kita tuh menunjukkan kalau kita itu sedang menyusun urutan kejadian gitu loh, bukan menarik kesimpulan. Intinya seperti itu. Kalau misalkan tadi saya contohkan gitu kan, I deployed the service yesterday gitu kan, atau I deployed the service yesterday at 4 p.m. gitu kan. Nah, ketika kita bilang begitu, si yesterday ini bukan jadi intinya gitu loh. Ini tuh bukan soal menambah kata waktu aja gitu. Ini nih sinyal kalau kita tuh sadar kejadian ini udah selesai. Terus juga posisinya itu jelas dan udah terkunci nih secara timeline-nya gitu kan. Dan namanya kejadian lain itu harus dibaca relatif terhadap titik itu tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan satu kalimat itu tadi, kita tuh mencegah dua hal yang berbahaya. Pertama itu adalah asumsi urutan. Yang kedua adalah asumsi sebab akibat. Kira-kira gitu. Dapat ya poinnya teman-teman ya. Jadi seorang software engineer yang matang itu dia tidak sibuk merapikan kalimat, tapi menjaga struktur ceritanya itu tetap bisa direkonstruksi. Kira-kira seperti itu. Nah, urgensinya gimana sih Bang dalam kesehariannya di kerja remote gitu ya. Jadi gini, dalam kita tuh kerja secara remote gitu kan, orang tuh kan tidak akan melihat ekspresi kita gitu loh, jarang banget gitu loh ya. Terus juga dia nggak bakal mendengarkan ya intonasi sama penekanan suaranya kita gitu kan. Bahkan seringnya tuh hanya ngebaca kalimat di Slack aja gitu loh. Misalnya kita pakai Slack gitu seringnya ya. Jadi kalau timeline waktunya itu tidak jelas gitu kan, cerita yang kita sampaikan itu akan dibaca apa adanya gitu loh. Dan di banyak kasus keputusan teknis kayak misalnya rollback gitu kan, terus juga hotfix, blame, bahkan trust, itu tuh dibuat hanya dari beberapa baris teks di Slack aja gitu loh, ataupun dari dokumen. Kira-kira seperti itu. Jadi masalahnya itu bukan tinggal tambah keterangan waktu aja tadi misalnya si yesterday gitu kan, nggak gitu loh. Jadi masalahnya adalah
apakah kita tuh sadar gitu kan kapan harus mengunci timeline dan kapan kalau kita tuh justru sedang membuka ruang asumsi. Kira-kira seperti itu. Jadi si past simple ini tadi dia tuh bukan tense pemula lah gampangannya ya. Jadi buat kita sebagai software engineer gitu kan, ini tuh alat untuk berpikir secara kronologis, gampangannya seperti itu. Dan ketika kita di kerja remote gitu ya, cara berpikirnya kita itu tuh terlihat jelas dari gimana caranya kita tuh memilih tenses, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi ya, ketika kita bekerja remote di lingkungan yang bicara itu pakai bahasa Inggris, dalam kerja remote itu gitu kan, orang tuh tidak menilai niatnya kita gitu loh, tapi mereka tuh menilai dari urutan ceritanya kita, kira-kira seperti itu. Jadi engineer yang matang, dia itu tidak akan membiarkan orang lain tuh menebak urutan kejadian gitu loh. Dia tuh menguncinya lewat cara bercerita, kira-kira seperti itu. Jadi ini aja yang mau saya sampaikan di video ini. Kita bakal lanjut di video selanjutnya masih dalam series yang sama. Thank you for watching dan salam backend magang.